Selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis penerapan materi IPA energi. Keterkaitan materi energi kelas 4 semester 1, kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi sumber energi, perubahan bentuk energi, dan energi alternatif sehari-hari. Analisis lingkungan belajar peserta didik. Yang pertama, perbedaan karakteristik peserta didik pada minat belajarnya. 2. Pengalaman dan latar belakang peserta didik sebagai acuan kemampuan berpikir awal. Ketiga, keluarga dan lingkungan berpengaruh pada kesiapan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar pada tahap operasional konkret. Gambaran umum kaitan antara materi pembelajaran dengan analisis lingkungan belajar peserta didik. Yang pertama, pembelajaran IPA sebisa mungkin mendekatkan peserta didik secara konkret terhadap objek dan yang dipelajarinya. 2. Mempelajari berbagai sumber energi tidak cukup hanya dengan hafalan. Kendala yang dihadapi, peserta didik kurang memahami macam-macam energi. Kedua, media yang digunakan guru kurang variatif. Dan juga terakhir, kurangnya motivasi peserta didik. Solusi pemecahan masalah. Yang pertama, guru menanamkan konsep-konsep yang lebih sederhana. 2. Penggunaan media yang lebih menarik. Dan yang ketiga, guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kesimpulan, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan cooperative learning, peserta didik dapat menganalisis kaitan macam-macam energi alternatif, kemudian meningkatkan minat belajarnya, serta dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ulasan materi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat berupa sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Yang pertama, sumber energi primer adalah matahari, merupakan sumber energi yang paling penting bagi kehidupan manusia. Energi cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan. Panas matahari juga dapat dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, memanaskan air, serta menghasilkan listrik. Kedua, air. Air adalah diperlukan makhluk hidup untuk minum dan mencuci. Namun air juga dapat dimanfaatkan juga untuk memutar kincir air dan membangkitkan listrik. Ketiga, angin. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak, seperti dapat memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan juga sebagai pembangkit tenaga listrik. Keempat, makanan. Makanan dapat berasal dari tumbuhan dan hewan. Bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh yang kemudian diubah menjadi energi gerak dan energi panas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berikutnya adalah sumber energi sekunder. Yang pertama adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan oleh sisa makhluk hidup yang terkubur dalam bumi selama berjuta tahun lamanya, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi berbagai bahan bakar,
misalnya minyak tanah, bensin, dan solar. Berikutnya adalah listrik. Listrik adalah sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menyalakan peralatan elektronik. Perubahan bentuk energi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan bentuk energi misalnya energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, energi kimia, dan energi listrik. Energi kimia pada baterai berubah menjadi energi cahaya pada senter. Terima kasih.